Hari ini saya khotbah tentang doa. Ya, tadi pagi saya mulainya dengan prinsip-prinsip dalam doa. Karena ada banyak orang berdoa, mungkin lebih ditarik ke belakang lagi, ada orang yang nggak bisa berdoa. Padahal doa adalah senjata kita untuk melawan musuh-musuh kita. Ya, doa itu, siapa bilang doa itu sesuatu yang biasa? No. Jawaban orang selalu klasik. Orang berkata, masa sih ada sesuatu yang terjadi? Yes, I believe. Ya, saya beberapa waktu lalu, baru aja mungkin 10 hari yang lalu, tiba-tiba telepon saya bunyi, ada seseorang yang minta didoakan. Di seberang sana itu orangnya menangis dengan sangat gitu. Pergumulannya dia cerita sama saya, kalau dipikir secara manusia, seolah-olah kita pun tidak lihat jawabannya. Masalah yang ada, yang nggak bisa saya sebutkan, itu sangat berat. Karena hubungannya dengan instansi pemerintahan dan segala macam. Dan itu sangat, apalagi dengan case di mana melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman sebetulnya. Jadi bingung kan ketika mendoakannya seperti apa. Tapi entah kenapa di hati kecil saya cuma berkata, pasti ada pertolongan, itu aja. Sehingga cerita saya doakan, sampai malam masih telepon lagi jam 12 malam, saya follow up lagi paginya sampai siang. Tiba-tiba sore hari itu, besoknya itu, tiba-tiba ada jawaban dalam doa itu. Ya, masalahnya tiba-tiba bisa clear begitu saja di sore hari itu. Aneh, dipikir secara manusia itu nggak mungkin. Tapi Tuhan itu sanggup, saudara. Saya pulang dari Kupang 2 minggu yang lalu, itu saya diminta sama kompenian saya untuk mendoakan salah satu keluarga dari jemaat yang sedang sakit. Papanya usia 88, sakit nggak sadar di rumah sakit. Anak-anaknya berharap kasih yang terbaik buat papanya supaya papanya bisa sembuh. Tapi dokter bilang ini papamu umurnya terlalu banyak bonusnya. Ya, sudahlah serahkan sama Tuhan. Anak-anaknya nggak terima, anak-anaknya itu beriman papanya sembuh. Dan saya diminta, boleh enggak Pastor Sam sebelum pulang ke bandara bisa doakan sebentar. Saya bilang, saya bersedia. Berangkatlah saya ke Siloam besoknya pagi-pagi dijemput. Datang ke situ melihat Akong yang sedang sakit terbaring di rumah sakit. Enggak sadar. Kita berdoa, saya minta Pastor Andri, saya berdoa, Pastor Lani juga berdoa. Bertiga kita berdoa, bergantian. Selesai, saya pulang itu istri saya bilang, kok cepat sekali tadi selesai doa-doa terus kita pulang. Ya soalnya bingung mau ngomong apa. Ya, soalnya saya tanya anaknya gimana kabarnya. Ya baik gitu. Anaknya diem semua. Jadi susah mau ngomong apa. Intinya cepat pamit pulang intinya. Ya. Dan ketika pulang itu hari Rabu atau hari Kamis, saya pulang hari Senin. Itu saya dapat chat dari Gembala Kupang. Memberitahu bahwa opanya, saya dikasih videonya, opanya sudah pulang di rumah, disuapin makan sama istrinya. Umur 88 tahun, saudara. Ya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Tidak ada yang tidak mungkin bersama Tuhan. Coba kita lihat dulu Yakobus. Ya saya khotbah tentang doa, Anda dengarkan khotbahnya itu. Tadi siang saya khotbah tentang iman Piscis, imannya perempuan Kanaan. Dan tadi sore saya bicara tentang terobosan doanya. Ya, bagaimana kita bisa mengalami terobosan doa, ada banyak poin-poin yang saya bagi. Anda perlu dengar khotbah itu supaya Anda bisa dapat completely. Coba lihat di dalam Yakobus pasal 5, Yakobus pasal 5, ayat ke-17, perhatikan. Dikatakan Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Kenapa Yakobus tulis Elia adalah manusia biasa? Kalau Anda ke Israel, Anda akan mendengar sebuah cerita. Nabi terbesar di Israel itu adalah Elia. Kenapa Elia nabi terbesar?
nanti targetnya akan bilang, Bapak lihat gunung itu. Disitulah gunung di mana Elia pernah membunuh nabi-nabi Baal. Elia itu powerful menurut saya. Dia adalah orang yang berotoritas. Dia berkata sama Ahab, kasih tahu Ahab, kalau aku tidak bilang hujan turun, maka hujan tidak turun. Sampai spektakuler orang ini. Seolah-olah perkataannya itu mewakili perkataan Tuhan dan memang seringkali dia dipakai Tuhan untuk penyambung lidah karena dia seorang nabi. Tapi kalau Anda baca ayat itu, seolah-olah kita nggak lihat Tuhan memberitakan hujan tidak turun. Elia yang punya permohonan dan Tuhan mendengarkan. Ini orang spektakuler. Tadi saya ceritakan di ibadah sore tadi, bagaimana ketika Elia mau ditangkap sama pasukannya Ahab. Dikirimlah 50 orang dengan perwiranya. Perwiranya berkata, hai abdi Allah, turun. Gitu. Langsung dibalas sama Elia di atas bukit itu dia berkata, kalau kamu yang bilang aku abdi Allah, kalau aku abdi Allah, biar api dari surga membakarmu. Dibakarlah 50 orang itu barbeque, pertama kali barbeque-nya manusia. Tapi gak ada yang mau makan. Perwiranya mati, anak buahnya mati 50 orang. Ahab gak terima, kirim lagi 50 lagi orang. Dan ngomong yang sama, hai abdi Allah, turunlah. Langsung dia berkata, kamu yang bilang aku abdi Allah, diulangi lagi saudara. Kalau aku abdi Allah, biarkan api dari surga membakarmu. Terjadilah orang mati langsung terpanggang di waktu itu. Ahab gak terima, kirim ketiga. Dan ketika dikirim yang ketiga, yang kali ini perwiranya punya hikmat. Dia bilang, abdi Allah biarlah aku dapat kasih karuniamu. Ya. Sehingga dia akhirnya gak kena api dari surga itu. Elianya turun. Ini orang imannya dahsyat. Setiap perkataannya itu luar biasa. Dia ngomong sama bujangnya, bujang lihat. Lihat apa kamu di situ? Aku lihat awan setitik kecil. Kasih tahu Ahab akan hujan. Powerful. Orang itu kalau ngomong hujan itu kapan? Lihat, bujang lihat. Mendung semua, gelap. Hujan itu gampang. Karena tandanya kelihatan. Ini baru lihat setitik awan jauh. Tapi perkataannya itu loh mengandung kuasa. Ini luar biasa. Tapi saudara, pernahkah Anda tahu bahwa Elia juga pernah di mana dia seolah-olah dia nggak lihat Tuhan dalam hidupnya? Kapan itu terjadi? Coba saya mau tunjukin satu ayat di dalam satu Raja-Raja pasal 19. Di pasal 19 ini, sebelum terjadi pasal 19 ini ada pasal 18 di ayat 20. Elia di Gunung Karmel. Dia sedang bertanding, bukan GMS Arena, bukan. Tapi dia sedang bertanding. Siapa Tuhan yang paling hebat di antara mereka? Pertandingannya berkata begini, siapa yang punya korban bakaran itu dilahap oleh api dari langit ya, bukan dibakar dari koreknya atau dari pemantik api dari punya dia. Itulah Tuhan yang benar. Dan Elia dengan yakinnya berkata, kalian nabi-nabi Baal dan nabi Asyera, itu ada 1000 orang, kalian mulai duluan. Dan mereka itu memulai pertandingan itu. Mereka mulai persiapkan, tapi nggak ada api. Sedangkan nabi-nabi itu mereka menoreh-norehkan badannya, mereka teriak-teriak, lompat-lompat. Sampai Elia berkata gini, jangan-jangan Tuhanmu tidur. Teriak lebih kencang lagi supaya dia mendengarkan. Coba orang kalau nggak percaya sama Tuhan bulat, nggak mungkin kayak begitu. Berani-beraninya dia mengejek. Karena siapa yang Tuhannya benar, itu nanti yang nggak benar itu yang dimatikan. Tapi Elia nggak ada takutnya pun di waktu itu, bayangin. Dia yakin. Dan orang kalau mau bakar-bakaran sesuatu, peluangnya lebih bagus mana? Siang hari atau malam hari, saudara? Siang hari atau malam hari, menurut Anda? Halo? Siang hari atau malam hari? Kenapa siang? Saya pernah ditelepon teman saya, rumahnya hampir kebakaran. Gak ada yang bakar, tapi karena siang, ilalang di sekitar rumahnya itu terbakar sendiri karena matahari, terlalu panas. Saya bantuin di situ, bantuin sama pemadam kebakaran, itu ternyata berat ya.
dengan itu berat sekali. Saya pernah bantu itu gak ada yang bakar, terbakar sendiri karena ilalang panas di tengah hari. Lah di gurun peluang untuk terjadi bakar-bakaran harusnya di siang hari. Elia berkata, kamu mulai duluan, kasih kesempatan duluan. Sampai dikatakan mereka sampai sore itu mereka nggak ada sesuatu terjadi. Elia dengan gampangnya korban bakarannya dia tahu nggak apa yang dilakukan? Dia bawa air, dia siram air di korban bakaran. Berapa buyung? Ayo berapa buyung? Hah? 4. Apakah cuma 4 buyung? Enggak, 4 buyung diulangi 3 kali saudara. Alkitab mengatakan itu airnya sampai meluber di parit. Parit yang dibuat lingkaran itu pun penuh air. Coba. Langsung dia berdoa, sesuatu terjadi, api membakar dari surga. Tiba-tiba boom, langsung dia bunuh 1000 Nabi Baal dan Nabi Asyera. Powerful ini orang, luar biasa. Tapi coba lihat ayat 19. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel, segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini, aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saudara, orang yang punya keteguhan dalam doanya, itu pun bisa diserang virus namanya virus kekhawatiran. Ya. Sometimes dalam doa-doa kita kenapa enggak terjadi sesuatu? Ya karena kita khawatir. Khawatir itu apa sih? Khawatir itu bicara tentang sesuatu yang belum terjadi. Elia enggak bisa lihat Tuhan yang lebih besar itu, yang dia lihat adalah Isabel. Padahal Isabel kalau punya masalah, dia pasti kalau dipikir secara logik ya, kalau dia punya masalah, dia akan pergi ke nabi-nabinya. Nabi-nabinya itu 1000-1000-nya mati. Dimatiin oleh Elia dengan rakyat yang ada di waktu itu. Karena rakyat lihat ternyata Tuhan yang benar, Tuhannya Elia. Elia itu dibela sama rakyat juga. Tiba-tiba teror itu muncul dari penguasa di waktu itu. Padahal kalau dipikir secara logik, Elia juga punya backingan tuh rakyat. Tapi dia menjadi lupa semuanya. Kenapa? Karena terserang virus namanya ketakutan. Ketakutannya adalah terjadi karena khawatir. Saudara dengar kata-kata ini, banyak orang meninggal itu bukan karena masalah. Tapi banyak orang meninggal itu karena takut akan masalah. Bisa paham maksud saya? Masalah itu tidak membuat kita mati sebetulnya. Ada orang divonis, kamu akan mati selama 6 bulan. Ketika dia pikir 6 bulan akan mati, yang dia lakukan cuma merenung firman. Tiba-tiba muncul remah di dalam hidupnya. Remahnya adalah gini, di tangan kanan panjang umur, tangan kiri kehormatan. Tangan kanan panjang umur, tangan kiri kehormatan. Ayat itu muncul di hidupnya. Padahal jelas-jelas ketika dia sakit, dia tinggal di Amerika, dia anaknya kirimkan semua laporan medis itu ke profesor-profesor di Amerika dan di Jerman. Karena kanker pengobatan terbaiknya Amerika dan Jerman. Dikirim, dua-duanya sama memberikan report. Umurnya cuma 6 bulan. Tapi ibu ini berkata, di tangan kanan ada panjang umur, tangan kiri ada kehormatan. Kematian 6 bulan yang seharusnya membuat dia lebih cemas, membuat dia bisa matinya lebih cepat sebetulnya. Tapi dia reject. Dia lebih percaya kata-kata firman, di tangan kanan panjang umur, tangan kiri ada kehormatan. Tangan kanan panjang umur, tangan kiri kok ada kehormatan. Anaknya kaget karena ayat itu muncul ketika lagi naik mobil dengan anaknya. Tiba-tiba mamanya teriak-teriak, perkatakan firman. Mau tahu apa yang terjadi 20 tahun kemudian, mamanya masih hidup. Mamanya Joel Osteen. Natalan tahun berapa ya, saya nggak tahu, saya nggak update lagi mamanya apakah masih hidup sampai sekarang. Tapi sejarah mencatat 20 tahun kemudian, saya yang melihat
Natalan itu 100.000 orang datang, mamanya ada di depan, saudara. Tahu sakit kankernya apa? Kanker lever. Orang kena lever itu sudah ampun. Saya pernah kena lever SGPT-nya 4.000. Teman saya pendeta Pak Franseda almarhum itu 3.000 meninggal beliaunya. Orang kena lever aja sudah kayak orang mau mati dan hidup, itu betul-betul, apalagi kalau sudah levelnya sudah kuning semua itu. Kalau kena kanker lever itu kematian paling cepat kanker. Kalau sudah kena levernya langsung paling cepat. Tapi mamanya Joel Osteen membuktikan, ketika dia memperkatakan tangan kananmu ada panjang umur, tangan kirimu ada kehormatan, tangan kanan panjang umur, tangan kiri kehormatan, maut pun jadi pergi seolah-olah. 20 tahun kemudian masih hidup. Bagaimana dengan Elia? Apakah Elia kurang iman? Enggak juga sebetulnya. Tapi dia kena virus namanya kekhawatiran. Kekhawatiran itu apa sih? Sesuatu yang belum terjadi. Saya mau tanya sama Anda, Elia mati oleh karena Isabel apa enggak? Ayo, ini pertanyaan. Yang bilang Elia mati, pada akhirnya mati karena Isabel, angkat tangan. Oke, enggak ada yang angkat tangan. Ini hebat-hebat semua nih, Alkitabiah ini ya. Yang berkata Elia enggak mati karena Isabel, angkat tangan. 800.000 orang. Tapi yang enggak angkat tangan jutaan orang. Ini antara mau angkat tangan dan enggak angkat tangan itu sama-sama enggak ngerti soalnya ya. Kalau Anda baca di Alkitab, Elia enggak mati karena pedangnya Isabel. Isabelnya mati pada akhirnya. Tahu enggak, kekhawatiran itu bisa menyerang siapapun. Kalau tadi pagi saya bicara tentang doa, prinsip doa, terus imannya perempuan Kanaan sampai terobosan doa di ibadah yang sore, ibadah malam ini, saya mau tutup dengan kita harus menang dengan yang namanya kekhawatiran. Sesuatu yang sederhana, coba kita buka di dalam kitab Lukas. Kitab Lukas, karena kekhawatiran bisa menyerang siapapun saudara. Tidak peduli apapun jabatannya, apapun itu akan bisa menyerang siapapun. Lukas 12, perhatikan, Lukas 12 ayat 22. Dikatakan begini, ayat 22, Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu janganlah khawatir akan hidupmu, katakan akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan, katakan akan apa yang hendak kamu makan. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Katakan akan tubuhmu. Akan apa yang hendak kamu pakai, katakan akan apa yang hendak kamu pakai. Oke, sekarang gak usah dibuka, ayatnya dihilangkan. Oke, luar biasa ya. Hebat banget ya. Teman multimedia yang hebat, langsung sikap. Pertanyaannya, ada berapa kata akan di situ? Nggak boleh lihat, gak usah lihat. Nggak penting berapanya. Tapi dengar kata-kata saya. Orang khawatir itu selalu bicara tentang sesuatu yang belum terjadi. Akan. Nanti gimana, nanti kalau menikah pasangan hidupnya siapa. Ini karena banyak yang wanita-wanita ya, banyak yang juga cowok-cowok jomblo di sini. Nanti kalau sudah menikah, ada khawatir lagi. Apa? Nanti kalau punya anaknya gimana? Gitu. Nanti setelah punya anak, khawatir lagi sekolahnya gimana? Saya bercanda sama teman-teman yang masih pergumulan anaknya masih beli popok sama susu. Saya bilang itu level terendah. Anda belum masuk ke level di mana anakmu nanti kuliah, itu lebih biaya lebih besar lagi. Nanti kalau anaknya menikah lain lagi babaknya. Tapi dengar kata-kata saya. Kekhawatiran itu selalu bicara tentang sesuatu yang belum terjadi. Tapi kita sudah takut duluan. Dan orang khawatir itu selalu karena dia nggak percaya bahwa Tuhan itu ada. Halo. Kenapa Abraham disebut sebagai bapak orang percaya? Mau tahu kenapa alasannya? Karena Abraham itu di Roma 4 dikatakan, dia percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang membangkitkan orang mati. Sudah kata pertamanya itu aja mewakili, dia percaya sesuatu yang mustahil, membangkitkan orang mati. Bagi dunia, kematian itu sudah the end. Tapi bagi anak Tuhan, bagi orang percaya, kematian kita bisa bangkitkan. Gak ada amin.
Terima kasih khotbahnya, selesai saudara. Haleluya, mari kita pulang. Dan ayatnya bilang begini loh. Abraham itu percaya kepada Allah yang membuat apa yang tidak ada menjadi ada. Abraham itu, aduh saya pikir ini orang hatinya terbuat dari apa ya. Abraham, pergi dari sana keluargamu ke tempat yang dia sendiri tidak tahu dia kemana. Boro-boro punya Google, gak ada Google saudara. Kita punya Google aja bisa tersesat. Saya kalau ke Malang lewat bundaran itu yang dekat Olino itu selalu tersesat. Kenapa? GPS saya selalu terlambat untuk belok kirinya. Nge-lag di situ. Mesti kebablas. Ada GPS pun aja bisa tersesat. Abraham itu enggak punya GPS. Tapi ketika Allah berkata, "Go Abraham," dia pergi melangkah. Dia dapat janji anakmu akan seperti pasir di laut, bintang di langit. Tapi nunggu 24 tahun saudara, lama sekali. 24 tahun itu lama loh. Saya pelayanan itu 23 tahun. 6 tahun di Jember, 16 tahun di Sidoarjo. Di Bali saya nggak tahu sampai berapa lama. Lama 23 tahun, 24 tahun lebih lama lagi. Untuk satu janji, dia tunggu betul-betul, dia percaya. Punya anak satu, tiba-tiba Tuhan minta, Abraham serahkan anakmu. Anda baca ayatnya, dia keesokan harinya dia berangkat. Bawa anaknya, bawa apa tuh? Yang dibawa itu apa? Bawa kayu, ada binatang lagi di situ. Dibuat tunggangan itu apa ya? Binatang apa ya? Ya, keledai mungkin, whatever lah ya, saya lupa apa yang dibawa pokoknya ada. Terus bawa bujang-bujangnya. Berangkatlah Abraham ke gunung itu, Gunung Muria itu, yang ada yang bilang Gunung Muria. Dia berangkat ke situ. Sampai di lereng, Abraham bilang bujangnya, kamu tunggu di sini. Tunggangannya pun disuruh taruh di situ. Dia hanya berdua antara dia dengan anaknya. Kok enggak khawatir? Kalau saya jadi Abraham, tak bawa itu bujang-bujangnya. Tak bawa tunggangannya. Siapa tahu Tuhan bermurah hati. Abraham, jangan anakmu, biarkan keledainya. Kalau enggak gitu, jangan keledainya, bujangnya. Manusia ganti manusia gitu ya. Tapi Abraham enggak begitu. Tinggalkan semuanya. Dia enggak perlu bantuan manusia. Bawa anaknya. Di tengah-tengah perjalanan mau dipersembahkan, anaknya tanya, "Pak, mana korban bakarannya? Kayunya sudah ada, mana korban bakarannya?" Abraham ngomong apa? "Ya kamu anakku, kamu." Betul ya? Hah? Sungguhan. Bukan ngomong kamu anakku. Kadang kalau kita kalut, kita tuh ngomongnya bisa ancur-ancuran. Ya kamu nak. Abraham itu loh, saya memikir hatinya terbuat dari apa ya. Ketika anaknya tanya, "Papa, mana korban bakarannya?" Oh, kata-kata Abraham, "Tuhan menyediakan anakku." Wow. Padahal jelas-jelas dia tahu anaknya yang dipersembahkan. Di titik paling krisis dalam hidupnya, dia masih bisanya berkata, Tuhan menyediakan. Dan dia mulai mau sembelih anaknya. Di situ Tuhan berkata, "Jangan Abraham, aku tahu hatimu, kamu sungguh-sungguh terhadapku." Dan Tuhan sediakan domba di situ, yang tersangkut di situ, dipersembahkan domba itu. Abraham itu contoh yang baik dalam iman. Dia tidak pernah khawatir dengan apapun juga. Makanya dia disebut sebagai bapak orang percaya. Elia, a man of fire, pernah mengalami ketakutan. Akan apa? Akan sesuatu yang belum terjadi. Saudara, hati-hati dengan yang namanya kekhawatiran. Karena kekhawatiran itu bisa menyerang siapapun. Menurut saya ya, orang khawatir itu wajar. Tapi kalau tiap hari khawatir, itu yang enggak wajar. Ya, itu yang bahaya di hidup kita. Khawatir itu membuat apa? Membuat kita tuh semakin melekat sama Tuhan. Tuhan, aku enggak bisa hidup tanpa Engkau. Tapi kalau ada Engkau Tuhan, aku enggak takut dengan bahaya. Karena aku percaya Tuhan juga pasti bela hidupku. Tapi kalau orang khawatir tiap hari, jangan-jangan dia enggak lihat Tuhan di hidupnya. Sehingga dia selalu khawatir. Coba kita lihat ya, Lukas 12 tadi, ayat 23. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan,
Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Orang khawatir besok makan apa. Orang khawatir nanti bayar rumahnya gimana cicilannya. Orang khawatir nanti kekayaanku kalau nggak bertambah gimana. Kalau kerjanya nggak jalan gimana. Untuk besok bangun pagi aja kita perlu kasih karunia Tuhan. Jangan bilang, hai jiwaku tenanglah, lumbung-lumbungnya banyak, pabriknya masih banyak, tidak akan habis makan 7 turunan. Tapi kalau besok pulang, untuk siapa nanti kata Tuhan, hai orang kaya yang bodoh. Orang kadang-kadang taruh rasa aman itu kepada sesuatu yang dia pegang di dunia ini, padahal di dunia ini cuman pakaian dan itu segala itu cuma tambahan. Untuk hidup kita tidak berkuasa, saudara. Kemarin ketika COVID, berapa banyak orang simpen tabung oksigen. Mana-mana orang cari tabung oksigen. Yang punya tabung oksigen pun yang banyak pun juga tidak bisa menyelamatkan nyawanya. Tahu maksud saya? Ada orang berkata, saya mau bayar, pokoknya nyawa saya bisa selamat. Saya ketemu satu orang kena COVID, yang keluarganya masuk ke rumah sakit ditolak, saudara. Sebetulnya rumah sakit itu bukan penuh kamarnya. Nakes yang menangani di waktu itu gak banyak. Banyak yang takut juga. Jadi mungkin katakanlah kalau rumah sakit itu ada 6 lantai, 2 lantai yang dibuka. Orang itu pilihannya cuma mau pilih mati di rumah atau pilih mati di parkiran. Kalau menurut teman-teman yang info ke saya, itu segala macam. Teman saya ini dia masuk ke rumah sakit ditolak karena nggak bisa. Dia minta saya bayar berapapun saya mau, nggak bisa. Akhirnya apa yang terjadi? Dia pulang ke rumahnya, nggak bisa lagi di rumah sakit itu. Tapi kalau Tuhan punya kehendak, dia pun juga nggak pada akhirnya dia sembuh pada akhirnya. Padahal kalau lihat di hari itu kisnya berat, nggak bisa nafas. Tapi Tuhan selamatkan pada akhirnya. Orang bingung dengan pakaian dan minuman, makan dan minuman, pakaiannya. Padahal untuk hidup besok gitu, itu kita bergantung penuh sama Tuhan. Kalau untuk yang sulit, yang kita nggak bisa berkuasa untuk menyediakannya, kenapa kita perlu khawatir dengan yang ditambah-tambahkannya? Do you mudeng what I mean? Yes. Bilang kiri kanan, ngapain kamu khawatir untuk sesuatu yang gampang sebetulnya? Loh, nggak ngerti maksud saya? Bilang gini, apa kata pendetanya aminkan aja sudah, biar cepat selesai khotbahnya. Bapak nggak tahu persoalan saya, Pak. Persoalan saya berat sekali, Pak. Ya tahu saya persoalanmu, kalau nggak berat ya nggak mungkin takut seperti itu. Tapi untuk hidup itu loh, besok tuh loh kamu nggak berkuasa kok sebetulnya. Saya dengar seseorang minta mie instan makan baru pulang dari kerja. Sampai di rumah dia minta istrinya tolong buatkan mie instan. Sementara istrinya bikin mie instan, berapa menit sih? Kalau mau tambah lebih agak sulit, ya nggak mana sulit ya, tambah telur spesial. Oke, kasih telur. Mie instannya siap tersedia, panggil suaminya untuk makan. Suaminya sudah terbaring kaku di sofa. Tidak ada yang tahu umur kita, saudara. Kenapa Anda khawatir? Makanya Tuhan lihat kata-katanya luar biasa. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai. Dan tidak mempunyai gudang atau lumbung. Namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Tahu burung yang paling gak ada harganya, tahu burung apa? Saya nggak tahu, siapa yang suka flora dan fauna di sini? Burung gagak ada harganya enggak? Halo? Burung pipit ada harganya, 2 ekor seduit. Kalau dalam Alkitab, burung gagak tidak ada harganya. Apalagi kalau orang Indonesia burung gagak datang ke rumahnya diusir-usir. Hus, pergi gitu. Enggak ada suara nyaringnya. Ya, bersyukurlah kalau rumah Anda tiba-tiba pagi-pagi itu tiba-tiba gitu ya. Tiba-tiba ada suara burung gitu, merdu, burung gagak. Pernah dengar suara burung gagak nyanyinya? Wek, wek gitu. Tidak enak sama sekali. Untuk burung yang gak ada harganya, Tuhan itu tetap pelihara. Kita ini berharga. Ayo bilang sama diri Anda, kita ini berharga. Ya. Masa Anda mau disandingkan sama burung gagak? Burung gagak
ciptaan yang dia tidak punya jiwa seperti kita. Makhluk ketika Tuhan ciptakan binatang, ciptakan tumbuh-tumbuhan, Tuhan berkata semua itu baik. Tapi ketika dia ciptakan manusia di hari ke-6, Tuhan berkata maka semuanya itu baik. Sorry, bukan semuanya itu, maka itu sangat baik. Kita ini ciptanya sangat baik. Untuk burung yang mungkin ditolak-tolak oleh orang aja, Tuhan pasti perhatikan. Masa Tuhan tidak perhatikan kita? Ayolah, bolehlah kita sedikit GR. Tuhan itu cinta aku loh. Bilang kiri kananmu, kamu gak tahu Tuhan itu sayang sama aku loh. Yang pasangannya jangan bilang gini, masa gitu, jangan loh ya, awas loh, bahaya loh. Tuhan itu cinta kita. Jangan lihat kaca, hidung ini kenapa enggak mancung? Kok selalu ngomongnya negatif terus? Ngomong dong, Tuhan loh sayang sama kamu. Hai Sam, Tuhan sayang sama kamu. Tuhan loh sudah bawa kamu sampai sejauh ini, Tuhan loh baik sama kamu. Ngomong yang baik dalam hidupmu. Tuhan sedang sentil hati kita yang merasa Anda sendirian, merasa Anda tidak ada pertolongan. Dengarlah kata-kata ini. Kamu lebih berharga daripada burung gagak. Dan Anda itu lebih berharga daripada bunga bakung di padang. Untuk bunga bakung aja Tuhan pelihara. Masa kita nggak dipelihara sama Tuhan? Siapa yang dicinta Tuhan di sini? Angkat tangannya. GR sedikit tidak apa-apa. Aku dicinta Tuhan. Amin. Amin saudara. Ayat 25. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sahasta pada jalan hidupnya? Tahu sahasta itu seberapa? Berapa meter? Berapa kilometer menurut Anda sahasta? A. Sahasta itu 10 kilometer. B. 1 are. Ya, are itu hanya di Bali ya. C. 10 meter. Siapa yang bilang A? Angkat tangan. Ada, oke. Jauh ya 10 kilometer. B, 1 are, 100 meter berarti. Gak ada B. C, 10 meter. Wah lebih banyak lagi. Yang keempat, D, 3 jawaban salah semua. Siapa yang D? Tahu sahasta itu seberapa? Coba tangannya, keluarkan tangannya semua. Sahasta itu ini sama sini loh. Nggak nambah sahasta itu, nggak nambah sedikit pun kekhawatiran itu. Kamu khawatir itu loh, tahu enggak survei mengatakan orang khawatir itu, yang terjadi dalam hidupnya, itu survei yang mengatakan, paling banyak itu 7% dari kekhawatiran itu terjadi. Hanya 7%, tapi takutnya sudah 100%. Ada orang Jerman, orang kaya, salah satu orang terkaya di Jerman, ketika krisis moneter tahun berapa itu, 2018 atau berapa, dia tabrakkan dirinya di kereta api, mati. Begitu setelah kematian, istrinya di dalam ketika mayat itu ditaruh di peti mati untuk penghormatan terakhir, istrinya berbicara di keluarga inti dengan orang-orang yang datang. Dia berkata, suami saya ini memang dia kolaps ekonomi, perusahaannya ada bankruptnya. Tapi dia berkata, sekalipun dia bankrupt, dia tidak akan miskin. Dia bilang, yang bankrupt ini di satu company ini, tapi dia masih punya company yang lain dan itu asetnya triliunan. Buat makan pun tidak akan habis. Tapi coba Anda bayangkan, apa yang membuat dia membunuh dirinya? Bukan dia orang bodoh, tapi ketakutan akan masalah. Masalahnya enggak bisa, bukan masalah yang bisa membunuh dia, ketakutannya itu yang membunuh dia. Istrinya berpikir lebih jernih, suamiku ini masih punya banyak uang. Kolaps iya, tapi dia masih ada ini. Kadang orang memikirkan masalah itu, yang masalah itu, dia nggak bisa lihat kebaikan Tuhan atas semuanya. Yang dilihat masalah itu terus, buat nggak bisa tidur lah, masih hitung domba tiap malam, 1, 2, 200, 500, 5.001, 5.002, nggak tidur-tidur. Kenapa? Ya karena ketakutan akan masalah. Saya punya masalah enggak? Kalau lihat rambut banyak masalah ya, berkurang rambutnya soalnya. Saya skripsi,
Judul skripsi saya menghitung laba dan rugi di perusahaan sepatu titik-titik. Itu skripsi saya sarjana akuntansi. Setelah bikin itu semua, ternyata hasil akhir ketika dijumlah menjadi rugi, saudara. Bayangin, hitung perusahaan laba rugi, skripsinya rugi perusahaannya gara-gara hitung saya. Saya cari angkanya, apa yang membuat rugi? Enggak ketemu, saudara. Tahu apa yang saya lakukan? Saya melakukan perbuatan yang paling rohani. Tidur. Malam itu saya tidur. Tuhan, kuserahkan skripsi ini ke dalam tanganmu. Aku enggak tahu Tuhan gimana caranya, kok bisa rugi nih. Sudah cari pusing Tuhan, enggak bisa ketemu. Aku mau tidur Tuhan. Itu perbuatan yang paling rohani yang saya lakukan setelah doa. Setelah doa, udah tidur. Tidur. Besok pagi bangun, saya pergi ke kampus. Buka-buka banyak buku-buku referensi. Tiba-tiba mata saya melihat sesuatu di situ. Satu buku yang menarik saya untuk saya baca. Saya buka buku itu, jawabannya ada di situ ternyata. Bagi Tuhan itu gampang untuk menolong kita, saudara. Tapi pertolongan tidak akan terjadi ketika kita ini kalut. Dan orang yang kalut, dia nggak bisa melihat Tuhan yang lebih hebat. Yang dia lihat masalahnya yang lebih besar daripada Tuhannya. Sometimes dalam hidup itu, drop semuanya itu. Cuma berkata, Tuhan, aku percaya kepadamu. Saya sering datang ke Tuhan dan berkata, Tuhan aku enggak tahu jalan keluarnya di mana. Kan ada lagunya, pendeta juga manusia. Siapa bilang saya Superman kuat gitu. Saya juga datang ke Tuhan dan berkata, Tuhan aku mengangkat tanganku. Kalau saya angkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Saya tahu lagu itu juga. Ya. Kalau sudah sampai begitu, itu sudah titik yang paling terendah. Dan saya akan berkata, tapi aku percaya kepadamu Tuhan. Saya kalau baca kitab Mazmur dalam pergumulan, tak baca rame-rame, tak ganti semua itu kata-kata Daud. Kata Daud menjadi kata Samuel. Seolah-olah saya adalah tokohnya di waktu itu ketika saya baca itu. Tak baca. Kenapa? Karena iman timbul dari pendengaran. Makanya nggak bisa baca dalam hati. Tambah, iya ya, itu aku. Ngapain dalam hati? Yang selalu didengung-dengungkan masalah yang tidak ada jalan keluar. Tapi kalau baca firman dalam hati, nggak bisa. Saya akan baca keras-keras. Kenapa? Karena telinga saya harus dengar. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Akan firman Allah, bukan masalah. Perkatakan firman, Anda dan saya akan kuat. Tapi kalau yang kita perkatakan masalah, itu tahu, kata-kata itu bisa menjadi gema. Masalah, lah. Besar, sar. Kita tambah takut, nah itu bahaya. Perkatakan firman, keras-keras. Janji Tuhan itu, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, Anda yang lebih merdu, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Perkatakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Anda kalau lagi ngalami masalah, besok pagi bangun tidur, cari burung. Bilang, aku lebih berharga daripada burung-burung di udara. Anda akan kuat. Satu hari saya dapat vonis sakit. Ya, saya dapat sakit yang buat saya itu seolah jadi tertutup, gak lihat pertolongan. Jemaat datang ke rumah saya, salah satu pemimpin. Dan kata-katanya itu sangat menyayat hati saudara. Pertanyaan gini, Pak Gem, di manakah imannya? Loh, di khotbah saya hari itu kebalik. Biasanya saya ngomong, di manakah imanmu? Tapi saya aja gak berani ngomong gitu. Ngomong gini, ayo imannya bangkit ya, itu kan gembala begitu. Kalau jemaat ngomong apa aja, di manakah imannya? Loh, mana iman yang biasa tak lihat Pak Gem semangat kok jadi itu. Saya kena SGPT 4.000. Saya sudah ketemu dokter bilang harus opnam, total bed rest, gak bisa ngapa-ngapain. Saya ngomong sama dokter, saya masih bisa makan,
Padahal ya jujur kalau saya boleh bilang, seminggu itu saya nggak bisa makan. Semuanya gelap. Saya nggak lihat pertolongan di waktu itu. Tapi satu titik itu, saya datang di ibadah, duduk paling belakang. Di situ Tuhan ngomong sama saya, kamu doakan orang sakit. Seharusnya saya bisa argue sama Tuhan, Tuhan aku ini sakit. Mengapa saya mendoakan orang sakit? Saya butuh didoakan. Pernah ada pendoa tanya, sakitnya apa? Oh sakitnya ini. Oh kok sama sakitnya? Kita saling mendoakan ya. Salah, harusnya Anda lupakan sakitmu. Layani dia dulu, nanti sakitmu dilayani Tuhan. Lah saya tuh dalam case gitu. Kamu mendoakan orang sakit, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan seharusnya saya bisa ngomong, Tuhan aku ini sakit. Masa aku yang mendoakan? Aku lu butuh didoakan. Saya nggak pernah mengenal kakak kesembuhan, karena hari itu ada kakak kesembuhan, teman saya yang khotbah, saya ini mengundang dia untuk datang karena saya tahu dia dipakai dalam kesembuhan. Loh pas seminggu itu saya yang sakit. Nah disitulah titik breakthrough saya melihat kesembuhan itu. Kenapa saya bisa yakin tentang kesembuhan? Karena saya mengalami secara pribadi. Duduk di belakang itu, jelas Tuhan ngomong, kamu yang berdoa buat orang sakit. Saya tidak pakai mikir dua kali, saya tidak mikirkan masalah saya. Yang saya tahu saya tulis surat, tulis coretan tangan, saya kasih surat ke bagian SM-nya waktu itu. Dulu nggak ada nama SM. Pokoknya saya minta tolong kasih tahu Pak ini nanti saya doakan orang sakit. Udah, dikasih lah itu surat di mimbar. Nggak tahu dulu kok gampang gitu ya, sekarang kan nggak bisa begitu. Tiba-tiba muncul, karena nggak ada YouTube mungkin ya. Dikasih kertas. Langsung pendetanya bilang, nanti yang mendoakan, itu zaman itu masih OHP saudara, nggak ada begini-begini. Nanti yang mendoakan adalah Pastor Sam. Gitu. Dan betul setelah selesai firman, langsung saya mengundang Pastor Sam datang. Saya itu sore hari itu pakai jas itu, nggak bisa saudara, pakai jas itu sakit semua badannya. Pakai jas itu sakit semua. Saya duduk dijemput naik Panther itu sampai duduknya sampai agak bersandar karena nggak kuat. Tapi ketika datang ke gereja ditanya orang, gimana kabarnya? Jawaban saya ambigu, puji Tuhan. Saya lebih baik memilih puji Tuhan. Saya ngomong, oh I'm fine, I'm good. Bohong dong. Jawabannya yang paling gampang itu puji Tuhan. Lebih baik memuliakan Tuhan aja. Puji Tuhan, meskipun hari itu sakit semua badannya, puji Tuhan. Maaf ya, buang air kecil saya itu lebih gelap daripada teh pahit itu loh. Lebih gelap dari itu, buang air kecil saya. Tapi hari itu ketika pendetanya bilang, yang mendoakan Pastor Sam, saya langsung maju ke depan kayak orang tidak sakit. Siapa yang sakit? Angkat tangan. Saya juga angkat tangan. Saya teriak-teriak, tak petengking semua sakit penyakitnya. Pergi dalam nama Yesus. Tiba-tiba malam itu banyak kesembuhan terjadi. I'm feel good. Saya merasa kok enak badan saya. Better. Feeling better. Di koreksi Inggris saya salah. I'm feeling better. Ya. Merasa saya kok enak ya badan saya. Manusia itu selalu minta tanda. Hari itu ada istri dipulihkan, dia panggil suaminya terjadi pemulihan. Di kakak kesembuhan itu terjadi pemulihan, banyak terjadi. Ada orang lumpuh berjalan. Saya kan minta tanda. Tuhan, kalau aku sembuh, aku minta tanda satu, bangun pagi jam 6 pagi, jam 6 pagi. Dan kalau aku nanti bangun pagi jam 6 aku nggak akan ambil langkah apa-apa, aku akan ambil gitar untuk naikkan pujian bagimu. Benar, begitu buka mata jam 6 pagi saya tidur itu. Karena seminggu itu saya nggak bisa tidur, tiap 2 jam orang kena SGPT 4000 tuh kayak ditusuk-tusuk jarum, sakit semua badannya. Buang air kecilnya coklat, nggak bisa makan, kena makanan mau muntah, segala macam. Tapi hari itu Sabtu malam, karena besok 25 Desember 2003, saya masih ingat, ini 24 kakak kesemuanya 24 Desember itu. Saya langsung bangun pagi lihat jam 6 pagi. Apa yang saya lakukan? Ambil gitar, nyanyi bagi Tuhan. Jam 9 saya telepon pendetanya, Pak Peter, menyebut namanya. Pak, nanti malam saya yang khotbah Natalan, karena janjinya begitu, saya khotbah Natalan, dia khotbah kesembuhan. Lah saya Natalan itu karena saya sakit, Natalannya tak kasih ke dia juga. Saya bilang, Pak nanti malam saya yang khotbah ya. Loh sudah sembuh? Sudah Pak. Ayo Pak kita makan. Loh benar sudah sembuh? Ya pendeta juga manusia, gak percaya juga dia. Pergilah kita ke rumah makan, namanya rumah makan Mawar yang sekarang sudah gak ada lagi di kota Jember. Kalau Anda orang Jember pasti tahu rumah makan Mawar. Itu ayam goreng, saya gak pesan ayam goreng, saya pesan ikan gurami pedas. Mana boleh orang lever makan ikan pedas-pedas.
Saya makan gurami pedas, sudah seminggu nggak bisa makan, saya makan dengan lahap saudara. Dan malamnya saya khotbah Natalan. Dan Anda mau tahu apa yang terjadi? Seminggu kemudian buang air kecil saya normal. Saya cek semuanya lab, semuanya SGPT saya menjadi normal. SGPT normal itu di bawah 36. Saya pernah 4.000. Ada orang 3.000, teman saya almarhum Pak Franseda, dia sampai tanya, Pak kok bisa Bapak 4.000, Bapak kok bisa survive? Dia 3.000 pada akhirnya meninggal. Karena saya enggak mau khawatir dengan apapun juga. Saya enggak mau khawatir dengan apapun juga, karena khawatir tidak akan mengerjakan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Tidak akan mengubah apapun. Dan orang khawatir, saya enggak usah bacakan ya, karena waktu saya sudah habis, minusnya sudah 7 jam katanya, 7 menit. Orang khawatir itu, coba satu ayat aja. Coba perhatikan, dibaca aja ya. Ayat dari ayat 27. Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Orang khawatir selalu cemas hatinya, karena pikir nanti gimana. Stop, karena orang cemas, perhatikan ayat 30. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Orang yang khawatir berlebihan sebetulnya sederhana. Artinya itu orang, dia nggak kenal Tuhannya. Ya. Makanya sampai Tuhan berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kau akan mendapat, ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat di bawahnya apa? Masih ingat ayat itu di Matius pasal 7 ngomong apa? Mana ada anak yang minta roti dikasih pizza? Bukan ya? Kasih apa? Ada yang anaknya, minta sayur asem ya, tiba-tiba dikasih batu sama mamanya. Ini enak, sayur asemnya. Bapak yang jahat aja, yang bisa marah sama anaknya kadang-kadang berlebihan, bapak yang jahat aja tahu memberi yang baik buat anaknya. Apalagi Bapakmu yang di surga. Mintalah, tadi saya ajarkan, kata mintalah itu bukan cuma minta, Tuhan minta sekali selesai, enggak gitu. Itu ada kata present continuous, sesuatu yang aktif. Mintalah dan terus meminta, carilah dan terus mencari, ketuklah pintu dan teruslah mengetuk pintu. Sampai kapan? Sampai kamu mendapatkannya. Artinya imanmu jangan gampang goyah dan bimbang. Kalau Anda belum lihat jawaban doa, tidak ada alasan untuk Anda berhenti. Anda berkata, aku percaya kepadamu. Jawaban doa saya cuma 2. 1, dijawab Tuhan. 2, Tuhan menyediakan yang jauh lebih baik. Dan kalau saya sudah taruh di kedua itu, Tuhan menjadikan jauh yang lebih baik. Apapun yang terjadi, tidak akan menggoncang iman saya. Karena saya tahu, Tuhan tahu yang lebih baik di hidup saya. Amin. Siapa yang khawatir, gak usah angkat tangan. Ya, cukup ngomong sama dirimu. Kamu lebih berharga daripada burung di udara. Burung gagak. Ya, kamu lebih indah daripada bunga bakung yang di padang. Kita adalah anak-anak Tuhan. Amin. Poin saya 3, nggak usah dikeluarkan sudah, tak simpan aja. Ya, mari kita bagi berdiri. Haleluya. Thank you Jesus.